Bapak Rektor itu selalu mengatakan bahwa Unimal ini harus tetap menjadi kampus rakyat. Dalam artian bahwa masyarakat atau yang kurang mampu anaknya tapi punya keinginan untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, negara harus hadir di situ. Negara harus hadir dengan apa? Ya dengan pemberian bantuan beasiswa tadi, dan Unimal akan terus melakukan upaya semakin banyak anak bangsa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, sehingga biaya bukan menjadi kendala lagi bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, kita tetap berkomitmen untuk itu, gitu. Oke, terbukti dengan ini ya jumlah penerima KIP kita yang tetap terbanyak ya diberikan. Ya, kita berharap hal itu bisa bertahan dan kementerian masih tetap memberikan kepercayaannya kepada Unimal untuk mengelola penerimaan KIP kuliah itu, Bu, gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam insan intelektual. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang baru aja panas kemarin ya. Kita akan membahas tentang SNBP dan juga SNBT. Kebetulan Unimal juga sudah meraih prestasi yang cukup terkenal ya, karena kita secara penerima mahasiswa, kita tuh sudah menerima penerimaan mahasiswa kita di Unimal ini itu termasuk yang terbesar di segi KIP, penerima mahasiswa dengan penerima KIP. Kemudian untuk di Aceh sendiri kita juga penerima yang terbesar, betul ya Pak ya? Oke, di sini juga sudah hadir Bapak Riyandi Praza. Boleh menyapa dulu Bapak? Selamat siang insan intelektual di mana saja berada. Bertemu lagi dengan saya Riyandi Praza, staf UPT Bahasa Kehumasan Universitas Malik Saleh. Oke, betul. Oke, kalau boleh tahu nih ya Pak, ini kan kabarnya kami itu di Aceh itu penerima mahasiswa PTN dengan penerima mahasiswa terbanyak nih. Kalau boleh tahu itu jumlahnya berapa ya Pak memang? Ya, Unimal alhamdulillah ini untuk tahun kedua ya. Tahun kemarin juga kita menjadi PTN dengan penerima mahasiswa terbanyak jalur SNBP. Jadi sekali lagi jalur SNBP ini sudah tahun kedua. Tahun lalu kita terbanyak juga, tahun sekarang kita juga terbanyak. Tahun ini kita meluluskan untuk jalur SNBP itu sebanyak 3.177 orang yang tersebar ke dalam 39 program studi di 7 fakultas. Nah, kemudian kita juga kembali mempertahankan, tahun lalu juga kita menjadi penerima KIP kuota KIP kuliah dengan kuota terbanyak di Indonesia. Tahun ini juga Unimal kembali mendapatkan kepercayaan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk menerima KIP kuliah jalur SNBP terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 1.912 orang. Ini terbesar nasional ya? Ya, kemudian baru diikuti kampus-kampus lain. Alhamdulillah lah, ini mungkin bukti dan komitmen dari Bapak Rektor sendiri yang mengatakan bahwa Unimal harus tetap menjadi kampus rakyat. Jadi di mana harus banyak anak-anak bangsa yang bisa melanjutkan studi ke Universitas Malik Saleh ini. Oke, mungkin untuk sobat intelektual insan intelektual yang di rumah yang sudah keterima SNBP, selamat. Dan sekiranya tuh stepnya setelah ini tuh harus apa Pak untuk yang sudah keterima SNBP? Yang sudah diterima kita ucapkan selamat dulu ya Bu ya. Ya, mereka sudah melewati satu tahapan lah ya, nggak perlu ikut ujian lagi nih, kita nggak perlu susah-susah lagi ikut ujian gitu kan. Jadi mereka yang pertama dari tanggal 1 sampai 6 April ini mereka harus mengupload rapor mereka selama 5 semester. Nah, jadi selama 5 semester mereka harus upload ke dalam web yang sudah disediakan. Kemudian nanti pada tanggal 16 sampai 20 ini mereka harus mengisi biodata untuk pengisian UKT. Harus mengisi biodata untuk UKT mereka. Dan ini wajib semua. Walaupun dia lewat di jalur KIP maupun dia lewat melalui jalur umum, harus mengisi. Nah, nanti di pengisian itu baru dibuat lulus lewat jalur KIP.
gitu. Tapi dia tetap harus mengisi. Kalau dia tidak mengisi, maka dia tidak bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Nah, langkah-langkahnya apa? Detailnya nanti bisa dilihat dan kita sudah publish itu di website unimal.ac.id. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, misalnya ada kendala masalah pendaftaran, ada masalah nanti kalau ada masalah tes kesehatan atau masalah pembayaran, itu ada nanti kita cantumkan di dalam pengumuman itu dan juga ada nanti di Instagram kita buat. Oke, berarti informasinya sudah bisa diakses di website maupun di sosial medianya Unimal ya Pak ya? Oke. Nah, kira-kira nih untuk teman-teman yang tahun depan mau ngambil SNBP, mungkin ada nggak Pak kira-kira tips and triknya supaya bisa keterima jalur SNBP nanti di Unimal? Karena kuotanya kan lumayan besar ya secara nasional. SNBP apa SNBT nih? SNBP. SNBP tahun depan? Iya, yang tahun depan. Oh, kalau tahun depan kan kita berharap bagi yang hari ini kelas 2, kelas 11 lah ya, kelas 2 SMA atau kelas 11 kita bilang, ya harus menjaga nilai mereka agar mereka bisa menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam daftar eligible sekolah mereka, Bu. Kalau mereka sudah eligible, mereka punya kesempatan. Itu kan semacam peluang yang tidak dimiliki oleh semua orang, ya kan ya. Jadi mereka kalau sudah eligible nanti bisa ikut di SNBP. Kemudian kalau mau pilih Unimal bisa pilih di Unimal. Tahun ini Unimal kayaknya menerima hampir totalnya 7.000 mahasiswa. 7.000 mahasiswa. Ya, dari 3 penerimaan, jalur SNBP, SNBT dan jalur mandiri nantinya. Oke, itu total keseluruhannya ya berarti ya. Ya. Oke, kalau untuk prodi baru sendiri sudah menerima SNBP belum Pak? Di SNBP kemarin ada prodi ya? baru sudah ada 5 prodi baru, yaitu kan perencanaan wilayah kota, kemudian ada bioteknologi, teknik lingkungan, pendidikan vokasional teknik elektro, serta satu lagi apa ya? Saya lupa. Matematika ya? Enggak. Bukan ya? IPA, pendidikan ilmu pengetahuan alam, ya itu dia. Jadi sudah menerima, sudah ada dan nama-nama yang lulus di Unimal itu bisa diakses di website. Oh, gitu. Sudah ada di website, langsung ada berdasarkan prodinya. Berdasarkan prodinya, misalnya prodi administrasi bisnis. Itu kan ada 75 orang yang dinyatakan lulus, itu sudah ada namanya langsung di situ. Termasuk sudah dapat dilihat itu dia lulusnya lewat jalur KIP atau tidak. Oh, sudah ada datanya. Sudah ada datanya di situ. Jadi bisa diunduh di sana. Oke, sekarang kita beralih Pak. Kan kita udah masuk ke pendaftaran SNBT kan ya sekarang. Nah, kira-kira hal penting apa yang perlu diperhatikan untuk calon peserta sebelum mendaftar SNBT ini? Ya, kepada teman-teman yang belum lulus pada jalur SNBP, jangan berkecil hati ya. Karena masih ada jalur SNBT yang bisa diikuti, jalur tes ya. Walaupun memang agak berliku sedikit, kita harus berjuang, namun masih ada kesempatan ya. Ini pendaftaran SNBT memang sudah dibuka dari tanggal 25 Maret kemarin, Bu. Namun dia akan berakhir pada tanggal 7 Maret. 7 Maret. Untuk pendaftarannya. 7 April, maaf. Ya. Pada tanggal 7 April. Kemudian dia akan berakhir untuk pembayarannya itu pada tanggal 8. Jadi pendaftarannya pada tanggal 7, kita bayarnya pada tanggal 8, baru kita lengkapi data-data untuk pengisian itu. Baru nanti akan ujian di tanggal 21 April baru akan ujian, 21 sampai 30 April kalau nggak salah saya di datanya. Jadi pada teman-teman yang belum ataupun yang ingin mengikuti jalur SNBT ini, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, ini dulu, supaya teman-teman nanti tidak salah, pastikan dalam mengisi data itu, kalau memang ingin mendapatkan atau lulus melalui jalur KIP kuliah ini, kan nanti ada juga KIP kuliah SNBT. Kuota KIP kuliah melalui jalur SNBT, Bu. Pastikan di dalam pengisian data itu dicantumkan nomor KIP kuliahnya. Nah, kalau nggak nanti, kalau nggak ini,
loh nanti bertanya-tanya kok saya nggak masuk namanya di dalam KIP kuliah karena ternyata tidak dicantumkan di situ. Nah itu perlu ini dicantumkan. penting Ya itu yang mau lulus di KIP kuliahnya. Nah kemudian apa hal yang paling penting lagi yaitu ini masalah pilihan program studi. Nah ya itu boleh. Jadi kita tes ini mungkin kita punya keinginan nih program studi. Kalau kita merasa ini kan kita tergantung nih, kita akan tahu nih diri kita sendiri, diri kita kira-kira kalau mau prodi ini kira-kira mampu nggak kan? Mungkin sudah teman-teman sudah ada yang ikut tryout atau apa gitu bisa ukur lah misalnya kita kira ini bisa nggak gitu. Nah kalau di Unimal sendiri untuk yang Saintek nih Bu ya ada 5 program studi yang keketatannya paling tinggi. Oke, boleh. Apa aja itu? Untuk Saintek itu yang pertama itu keperawatan. Nah, keperawatan ini dia memang D3, Bu. Tapi dia sudah mampu menggeser kedokteran yang selama hampir 6 tahun terakhir selalu berada di nomor 1 keketatannya. Oke. Kedokteran tahun 2025 kemarin itu keketatan nomor 2 di Unimal. Nomor 1-nya keperawatan. Sekarang sudah keperawatan. Permintaannya paling tinggi. Ya, keketatan itu kan kita bandingkan peminat dengan ini ya Bu, peminat dengan kuota yang dibuka kan. Nah, persentasenya lebih tinggi keperawatan, walaupun itu memang masih D3. Jadi lebih tinggi keperawatan. Itu yang pertama di Unimal untuk Saintek. Yang kedua kedokteran. Yang kedua, yang ketiga itu teknik informatika. Teknik informatika. Ya. Ini adalah keketatan tertinggi untuk Saintek. Yang keempat itu adalah teknik industri. Oke, teknik. Karena tidak banyak kan ya teknik industri di Indonesia. Kemudian yang kelima itu sistem informasi. Kayaknya memang teknik informatika dan sistem informasi ini kan mirip-mirip lah ya. Mungkin ya, kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi mungkin karena ini berbicara IT, mungkin peminatnya banyak. Nah, itu untuk yang Saintek. Jadi bagi teman-teman yang mau pilih SNBT, yang mau pilih prodi di Unimal untuk SNBT besok sudah mulai bisa mikir-mikir nih. Ini kira-kira bagaimana ya kalau mau ambil yang ini gitu. Nah, kalau untuk yang Soshum, kita juga punya 5 nih yang keketatannya tertinggi. Yang pertama itu psikologi. Psikologi ya? Ya, psikologi ini sejak akreditasinya menjadi baik sekali, itu peminatnya luar biasa bertambah. Yang kedua itu pendidikan bahasa Indonesia. Pendidikan bahasa Indonesia ini kan FKIP ya. Mungkin banyak yang mau jadi guru. Ini bisa di sini. Dan ini nomor 2 tertinggi keketatannya untuk Soshum di Unimal. Nomor 3 itu administrasi bisnis. Kebetulan saya juga di administrasi bisnis, mengajar di administrasi bisnis. Jadi nomor 3 keketatan tertingginya di administrasi bisnis. Ya, di bawah FISIP, Bu. Nomor 4 itu ada manajemen. Manajemen di bawah Fakultas Ekonomi, dan ini prodi yang sudah unggul. Dan yang terakhir itu ilmu komunikasi. Ya, ini 5 prodi Soshum. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadikan acuan dalam memilih nanti. Misalnya, aduh Pak, saya sudah mendaftar, sudah memfinalisasi, ternyata baru dapat informasinya sekarang. Berarti harus belajarnya lebih rajin lagi, ngulang-ngulang soalnya lebih rajin lagi agar nanti nilainya tinggi dan dapat dengan sesuai dengan prodi yang diinginkan gitu Bu. Kalau ini Pak, mungkin ada tips and trick nggak untuk memilih urutan pilihan program studinya? Tentu kita pilih dari yang keketatannya tertinggi dulu Bu, misalnya. Misalnya kalau kita mau pilih kan pilihannya nanti bisa ada 3 nih misalnya. Misalnya boleh pilih Saintek 2 atau Soshum 1. Nah, misalnya kalau mau pilih yang 2 ini, pilih dulu yang lebih tinggi. Apa misalnya mau ambil kedokteran, informatika, kemudian boleh manajemen. Ini boleh gitu. Karena kan satu sosialnya nih gitu. Jadi urutannya yang ketat paling tinggi. Ya, pilih yang paling ini dulu. Atau kalau mau nanti dengan kampus lain juga boleh misalnya. Misalnya nomor 1-nya di Unimal, nomor 2-nya di kampus lain, itu juga boleh kan, tergantung dari teman-teman nih mau di mana gitu kan, mau pilihannya di mana gitu. Dan perlu diperhatikan jumlah kuotanya. Jadi misalnya kalau memang kita banyak, seperti misalnya
yang banyak itu kan kayak hukum tuh. Ya. Untuk SNBT ini dibuka 200. Wah, 200. banyak ya. Untuk detailnya berapa jumlah kuota per prodi itu bisa diakses di website unimal.ac.id juga atau melalui situs SNPMB. Nanti di situ ada pilih UTBK, pilih kuota universitas, nanti pilih Universitas Malikul Saleh. Akan muncul nanti di situ Kuotanya semua. Ya. Kalau untuk total kuotanya nanti SNBT ini Unimal, Kita punya berapa tadi hitungannya? 2.954. 2.954. Tiga yang lebih tersebar banyak- ke dalam 39 prodi juga. Oh, dari 39 Ya. prodi dan lebih besar daripada kuota SNBP. Enggak, Bu. Kalau kemarin karena ini SNBP kita berkomitmen memberikan lebih banyak kesempatan kepada anak bangsa, makanya kemarin SNBP-nya lebih banyak, Bu. Oh. SNBP iya, itu iya. kemarin Pak Rektor memberikan arahan itu 50% dari total kuota itu adalah di SNBP, kecuali untuk beberapa program studi. Oh, Kecuali gitu. untuk beberapa program studi. Pada umumnya 50%. Misalnya kayak di sipil. Di sipil itu totalnya nih totalnya dari 50% dari total itu diberikan kuotanya untuk SNBP. Oh, berarti komposisinya tergantung program studi Iya. juga ya? Ada yang misalnya iya, iya. 50, ada yang 40, nanti di SNBT-nya 40%, nanti mandiri 10%, Bu. Oh, 10% jadi dia. beda-beda ya Ya. tiap prodi ya? Kalau untuk mandiri kan nanti itu baru bulan Mei nanti akan dibuka itu, Bu. Oke, oke. Terus untuk kira-kira untuk prodi yang baru, Pak, itu kuota SNBT-nya berapa? Masing-masing untuk SNBT-nya ada 24. 24. Ya, untuk semua 5 program studi ya, baru itu. masing-masing disediakan 24. Karena kan ada tantangan juga ya, Bu, bagi program studi baru ini. Mereka tanya kan bagaimana dengan akreditasi. Namun kan kita bisa menjamin bahwa sebelum mereka lulus, akreditasi program studi itu pasti akan kita urus gitu. Iya, betul. Nah, jangan nanti menjadi ketakutan tersendiri. Mentang-mentang prodi baru, belum ada akreditasi, Betul. kemudian nggak jadi milih gitu kan. Iya. Nah, jangan khawatir, kita pasti akan urus akreditasinya nanti gitu. Dan teman-teman, kapan lagi sih kuliah di kampusnya yang dekat? Udah unggul lagi kampusnya ya. Ini yang bagi yang khusus bagi yang mahasiswa-mahasiswa asal Aceh nih misalnya, ya kapan lagi kan gitu. Iya, betul sekali. Oke, mungkin ada lagi nggak Pak, kira-kira pesan untuk teman-teman yang mau SNBT ini apa aja yang harus diperhatikan betul, selain tadi udah kasih tips pemilihan program studi kan, terus dan belajar lagi, mungkin kira-kira apa yang perlu diperhatikan lagi? Yang penting ini ya, Bu, jaga kesehatan, jangan sampai nanti malah sakit ya kan. Iya. Kita si tryout pas ujian sakit, nggak bisa ikut ujian. Nah, ini kan lebih ada kerugian kan sama kita kan. Jadi memang harus jaga kesehatan. Yang kedua, kembali mengulang-ulang pelajaran. Mungkin tryout-nya sering diulang-ulang. Ya, jangan nervous, jangan gugup gitu kan. Karena kan biasanya lah kalau sudah mau ujian ini kan biasanya ada yang gugup, kemudian nanti karena kegugupan itu salah, kemudian mempersiapkan hal-hal yang harus dibawa nantinya waktu ujian. Kan waktu ujian nanti diperiksa tuh kartu ujiannya, kemudian SKL-nya, tanda lulusnya dari sekolah. Nah, itu dari sekarang juga boleh dipersiapkan. Jadi nanti waktu ujian, tinggal waktu mau berangkat ujian, semua sudah ready gitu. Yang terutama jaga kesehatan lah ini, Bu. Jaga kesehatan. Jangan sampai waktu ujian sakit. Iya, kesehatan ini. fisik dan mental gitu Iya. Pak ya. Kayak gitu. Iya, betul. Nah, jadi untuk adik-adik yang masih SMA yang masih belum mendapatkan kuliah atau mungkin yang gap year ya, Pak ya? Atau bisa kan masih bisa ya? Masih bisa. Kalau SNBT yang tahun lalu, ijazah tahun lalu atau ijazah 2 tahun sebelumnya masih bisa. Masih bisa ya? Ya. 2 tahun sebelumnya itu juga masih bisa mencoba kesempatan untuk gabung di Unimal gitu ya, Pak ya? Ya. Oke, terus ini Pak, ada lagi pertanyaan. Bagaimana komitmen Unimal dalam memberikan akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu melalui program KIP kuliah? Jadi kan Bapak Rektor itu selalu mengatakan bahwa Unimal ini harus tetap menjadi kampus rakyat. Dalam artian
bahwa masyarakat atau yang kurang mampu anaknya tapi punya keinginan untuk melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, negara harus hadir di situ. Negara harus hadir dengan apa? Ya dengan pemberian bantuan beasiswa tadi, dan Unimal akan terus melakukan upaya semakin banyak anak bangsa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, sehingga biaya bukan menjadi kendala lagi bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, kita tetap berkomitmen untuk itu gitu. Oke, terbukti dengan ini ya jumlah penerima KIP kita yang tetap terbanyak ya diberikan. Ya, kita berharap hal itu bisa bertahan dan kementerian masih tetap memberikan kepercayaannya kepada Unimal untuk mengelola penerimaan KIP kuliah itu, Bu gitu. Oke. Terakhir Bapak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan mungkin untuk adik-adik di yang menyaksikan ya, untuk calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri? Kepada teman-teman semua yang sudah lulus SNBP, jangan lupa untuk registrasi, itu yang pasti. Karena walaupun sudah dinyatakan lulus, tidak melakukan registrasi, nggak bisa. Jangan melapor kan, atau nanti di DM ke IG kan, terlambat, tidak tahu informasinya, waktunya sudah ini. Nah, ini akan menjadi sedikit terkendala, mungkin akan bisa dibantu, tapi akan ada kendala-kendalanya kan. Nah, jadi pastikan bahwa registrasinya dilakukan. Kemudian yang mau ikut SNBT, yang belum lulus, masih ada kesempatan di SNBT. Jangan langsung ke Mandiri. Kalau Mandiri itu kan bayar ya, ada IP-nya, iuran pengembangan institusi kan. Itu besarannya beragam lah kan, dan uang kuliahnya juga lebih tinggi. Nanti kalau di Mandiri, jadi masih ada jalur SNBT. Kenapa kita tidak coba jalur SNBT? Masih bisa dibuka sampai tanggal 7 ya, sampai tanggal 7. Nah, kalau memang nanti tidak juga lulus, ya kita coba jalur Mandiri. Yang penting tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan tingginya, untuk meraih cita-citanya. Jangan gara-gara tidak lulus di SNBP kemudian sudah mengatakan sudah sedih, sudah kecewa, jangan. Nah, tetap semangat. Karena kalau kita tetap bersemangat, mungkin apa yang kita inginkan itu masih ada jalan keluarnya. Oke, itu tadi adalah pesan untuk calon mahasiswa atau adik-adik yang ada di rumah ya, yang menyaksikan obrolan kita hari ini soal SNBT Unimal. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari teman-teman yang live? Mungkin skor aman untuk kedokteran berapa? Oke. Ada yang bertanya? 700. Mungkin kalau mau ambil kedokteran di Unimal ini dia masuk yang tengah-tengah ya, kalau dari sisi grade nilainya. Kan ada beberapa tuh, itu biasa Unimal ini di tengah-tengah, dia tidak termasuk yang paling tinggi, tidak termasuk yang paling rendah juga dari fakultas-fakultas kedokteran. Nah, kalau mau aman teman-teman ya 700 lah. 700 ya? Ya, untuk jadi skor SNBT ya. Karena kedokteran ini kalau untuk Unimal sendiri kan nomor 2, Bu. Ya. Ini baru digeser sama keperawatan kan. Biasanya nomor 1 biasanya kan. Nah, kalau nomor 1 itu biasanya, jadi biar amannya ya, ini kan tanyanya biar aman ya, biar aman kan, nah, biar aman. Kalau nggak amannya kita nggak tahu gitu kan nanti di ranking tuh nilainya, nanti kan di luar tuh. Pak, berapa skornya kira-kira? Ya dia nanti kan tergantung perankingannya, Bu, kita nggak bisa tahu, nanti kan dilihat dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Disesuaikan dengan kuota yang dibuka. Nanti di ranking tuh. Kalau untuk sosial humaniora sendiri, Pak, mungkin ada nggak standarnya biasanya? Kita nggak bisa patok, Bu, karena kita nggak tahu, setiap tahun itu kan berbeda-beda dia kan. Kadang kita bilang lah bahwa di tahun ini 700, ternyata secara rata-rata nasional ada penurunan nilai. Nah, kita nggak bisa patok tuh, Bu, nggak bisa kita kasih tahu berapa nilai amannya gitu. Jadi dia tetap berusaha yang terbaik, dapat nilai terbaik, mudah-mudahan masuk dalam rank kuota yang disediakan itu. Karena untuk SNBT memang nilai itu. Kalau SNBP kan ada portofolio atau ada sertifikat nasional kan yang mungkin bisa mengangkat nilai lagi kan. Tapi kalau SNBT kan memang nilai tes, namanya aja seleksi nasional berbasis tes. Ya hasil tes itu.
Oke. Itu ya berarti untuk adik-adik di rumah yang mau masuk kedokteran itu kalau kurang lebih standar skornya sekian, cuma itu tetap tergantung di tahun ini secara rekapannya itu berapa rata-ratanya gitu ya. Gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Nah, ini buat tingkat SNBT kalau untuk skor SNBT kalau untuk administrasi bisnis sama sistem informasi. Itu seperti kita bilang tadi bahwa kita tidak bisa patok berapa nilainya karena bisa jadi dia kan gini, kuotanya berapa? Kuotanya 70 misalnya. Nah, akan dilihat pilihan pertama yang ini berapa gitu. Oh, nilai baru nanti di ranking. Jadi kita nggak bisa patok karena bisa jadi kita bilang 600 gitu ya kan. Ternyata secara rata nasionalnya lebih tinggi, dia nggak masuk. Kan salah sebut kita. Ya. Ya kan, kita bilang amannya 600, kita bilang kan kalau untuk yang sosial. Tapi ternyata rataan nasional itu tinggi. Berarti yang 600 tadi bisa naik ke 700 kan, atau 650. Oh, ternyata rataan nasionalnya turun. Jadi bisanya turun. Jadi berusaha yang terbaik aja untuk dapat nilainya. Ya, oke. Berarti ini harus ada campur tangan yang di atas ya, Pak ya? Usaha. Ya. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, gitu dia. Oke, kalau gitu. Mungkin nanti kalau untuk insan intelektual di rumah yang masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom komentar di bawah ini. Atau boleh ke DM IG boleh. Betul sekali. Di DM Instagram mungkin untuk Gen Z ya, untuk yang sekarang masih sekolah. Itu aja mungkin untuk obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Unimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.